Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kebiasaan buruk pria. Dan kali ini kami akan memperbincangkan tentang perjudian. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita akan berbicara tentang kebiasaan buruk pria ini dalam 2 tahap. Yang kali ini khusus kita akan memikirkan dan memperbincangkan tentang pria yang suka berjudi ini, Bapak ya. Nah, rupanya memang banyak ini para pria yang berjudi, tapi juga ada Pak Paul, beberapa wanita itu yang suka berjudi juga tuh. Ini memang masa karena gender gini atau memang kebiasaan atau bagaimana Pak Paul? Sudah tentu ada perempuan yang juga ya suka berjudi. Tapi memang kalau kita lihat ya secara kasat mata lebih banyak pria yang akhirnya berjudi ya dibandingkan dengan wanita. Saya kira memang ada hal-hal tertentu tentang judi yang lebih membuat pria itu akhirnya lebih mudah lah untuk terperangkap ke dalam kebiasaan buruk ini. Ya, ini semakin hari semakin banyak sarana yang bisa digunakan orang untuk berjudi gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang ini suatu masalah yang pelik sebab apapun yang kita lakukan untuk melarang orang berjudi, apapun yang kita katakan, kalau orang memang sudah ingin berjudi, rasanya tuh hampir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan langkahnya pergi ke tempat perjudian. Ya, bahkan bukan cuma agama, negara pun melarang orang berjudi gitu Pak Paul. Betul, jadi apapun yang kita lakukan dengan undang-undang, dengan peraturan atau apa, baik secara moral maupun secara hukum, tapi toh tetap akhirnya orang berjudi. Nah, itu sebabnya saya kira penting bagi kita untuk mengungkap hal ini dan melihat sebetulnya apa tentang judi yang begitu kok kuat menguasai orang. Ya, dan yang berjudi ini kadang-kadang bukan hanya orang dewasa yang sudah punya penghasilan Pak Paul, anak-anak pun melakukan perjudian itu. Dan yang seringkali terjadi adalah ini Pak Gunawan, kalau pada masa kanak-kanak kita sudah mulai berjudi, terus kita sambung ke usia remaja, pemuda dan sebagainya, besar kemungkinan kebiasaan buruk ini nih akan terus berlanjut sampai kita tua. Iya. Nah, hal-hal apa Pak Paul yang perlu kita perhatikan tentang perjudian ini Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Jadi yang pertama adalah ya saya ini ingin mengakui bahwa di dalam kelompok masyarakat tertentu berjudi sudah merupakan bagian dari budaya ya. Jadi bukan saja diterima lah, berjudi malah dianjurkan sebagai salah satu ritual kelaki-lakian. Ya, dengan kata lain, jika seorang pria tidak berjudi, maka ia dianggap kurang bersifat laki-laki. Nah, sudah tentu bila kita hidup dalam budaya seperti ini, tidaklah mudah bagi kita untuk melepaskan diri dari judi, kecuali kita keluar dari lingkup budaya kita itu. Sebenarnya apa yang menyebabkan ada budaya judi ini, Bapak? Saya kira memang manusia secara dasar ya, memang berkaitan sekali ya dengan permainan, Pak Gunawan. Jadi kalau kita itu tuh mau melihat judi terlepas dari permainan agak susah, sebab memang judi itu adalah sangat terkait dengan permainan. Dan memang kita tahu bahwa ya lebih banyak laki-laki lah yang lebih sering ya dan senang dengan permainan-permainan, baik itu yang bersifat olahraga maupun yang lainnya. Jadi karena judi dan main atau permainan dan perjudian begitu terkait ya, maka seringkali itu judi menjadi bagian dari permainan untuk menambah minat dan intensitas permainan. Makanya sekarang yang kita lihat misalnya adalah ya seperti misalnya judi bola, itu kan sebetulnya dari permainan. Kita juga misalkan di negara barat misalnya ada orang mau menonton pertandingan tinju, itu pun diperjudikan. Jadi akhirnya siapa tuh yang akan menang, itu pun dipertaruhkan. Jadi sekali lagi kita mesti mengerti keterkaitan yang erat antara perjudian dan permainan. Maka hampir dapat dipastikan di mana ada permainan, akhirnya akan muncul perjudian. Sebab ya perjudian itu tuh menambah minat dan intensitas permainan. Nah, sekali kita terbiasa,
maka kita tidak akan tertarik untuk terlibat dalam permainan yang tidak mengandung unsur pertaruhan atau perjudian. Jadi benar-benar hambar kalau tidak ada unsur taruhannya atau perjudiannya. Akhirnya ya kita mengajak orang untuk menaruh, untuk bertaruh dengan kita lah, untuk mulai akhirnya suatu bentuk perjudian. Nah, padahal permainan itu sendiri kan diciptakan untuk memberikan kesenangan kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu Pak. Nah, ya memang kita harus akui bahwa kalau ada hal atau harga yang harus dibayar atau diterima, kalau kita menang kita mendapatkan imbalan atau bayaran, kalau kita kalah kita akan kehilangan harga atau harus mengalami kerugian. Itu tuh memang menambah intensitas dan serunya permainan. Maka akhirnya orang ya terlibatlah dalam perjudian karena ada unsur yang memang menambah keseruannya permainan itu sendiri dengan adanya judi. Ya, ada beberapa permainan memang yang meningkatkan adrenalin kita, Pak Pol. Apakah perjudian itu juga terkait dengan itu, Pak Pol? Betul. Jadi orang yang menonton suatu permainan atau suatu games ya, suatu pertandingan atau apa, kemudian dia itu tuh mempertaruhkan uangnya. Misalkan salah satu yang umum di Amerika adalah judi perlombaan kuda. Jadi orang tuh udah umum sekali kalau ada pertandingan kuda tuh mereka akan bertaruh gitu. Nah, waktu nonton, jadi memang menontonnya itu tuh dengan lebih seru karena memang ada uang yang dipertaruhkan di situ. Dan kalau menang pun dia mendapatkan uang itu dan dia bukan main senangi juga. Jadi dengan kata lain menambah intensitas permainan itu sehingga walaupun dia tidak main, seolah-olah dia lagi main juga. Jadi inilah psikologi perjudian yang memang kita mesti pahami. Ya, tidak terlepas dari permainan dan memang kebanyakan laki-laki karena senang dengan aktivitas yang memompa adrenalin, menambah serunya permainan, mudah sekali jatuh ke dalam perjudian. Ya, tetapi hal itu, berjudi itu seringkali juga memang menarik perhatian orang, Pak Pol. Orang yang tadinya tidak ikut berjudi, ketika melihat ada sekelompok orang yang ikut berjudi, dia akhirnya ikut juga di dalam perjudian itu, Pak Pol. Betul, jadi memang dalam hal ini sih ada kemungkinan ya dia itu tertarik karena dia ingin juga terlibat, tapi ada juga kemungkinan karena memang itulah yang diharapkan oleh kelompoknya. Jadi memang dalam masyarakat tertentu atau lingkup budaya tertentu, nah itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok prianya, sehingga mereka melakukan itu. Dan juga tadi Pak Gunawan sudah memang singgung, dalam kelompok budaya tertentu ya sebagian wanita pun juga melakukan hal yang sama. Jadi pulang, maksudnya setelah beres dengan urusan-urusan rumah tangga, malam-malam kemudian ngumpul di rumah siapa, kemudian ya berempat, bersepuluh, atau bertujuh ya perempuan-perempuan akhirnya juga berjudi. Jadi memang dalam budaya tertentu itu adalah salah satu bentuk untuk sosialisasi juga, bentuk untuk melegakan atau meringankan atau merelekskan pikiran, jangan sampai terlalu tegang. Nah, jadi sekali lagi ya itulah perjudiannya, begitu terkait dengan banyak hal secara psikologis sehingga memang untuk kita yang hidup dalam budaya di mana judi itu sudah menjadi bagian akan memang sulit ya melepaskan diri dari itu. Ya, jadi kalau perjudian itu sudah menjadi suatu budaya di suatu tempat tertentu gitu Pak Pol, orang berjudi tanpa merasa bersalah gitu Pak Pol ya? Tepat sekali. Jadi memang dalam budaya-budaya itu sama sekali tidak ada larangan tentang perjudian. Nah, akhirnya ya orang melakukannya ya dengan perasaan yang sama sekali ya tidak bersalah, biasa saja gitu. Iya, kadang-kadang itu dilakukan ketika menunggui ada orang yang lagi berduka cita gitu Pak Bos. Jadi orang berkumpul di rumah itu, yang berduka cita itu, lalu mereka melakukan judi gitu. Betul, atau ya misalnya selain dari tempat duka ada juga yang tempat pesta sebetulnya. Kadang-kadang dilakukan pada waktu pesta, baik itu pesta kawin atau pesta ulang tahun. Nah, mereka mulai berjudi sebab sekali lagi itu dianggap sebagai bagian dari permainan yang menyemarakkan situasi atau suasana ya. Dan waktu ya semuanya ketawa, senang lah apa. Nah, dianggap itulah ya tujuannya diadakan pesta ini supaya semuanya itu tuh bisa menikmatinya dan sebagainya. Iya, bahkan tuan rumah itu memfasilitasi
acara itu seolah-olah, walaupun juga ada yang sembunyi-sembunyi juga gitu Pak Pol. Betul. Jadi ya memang dalam budaya-budaya tertentu sekali lagi ya sudah diharapkan akan ada hal-hal seperti itu, dan memang tekanan yang besar diberikan kepada pria ya untuk juga berjudi. Sebab ini dikaitkan dengan kemaskulinannya itu. Iya. Mungkin ada hal lain Pak Pol yang kita bicarakan seputar perjudian ini Pak Pol? Ada satu hal yang membuat berjudi begitu memikat Pak Gunawan, yaitu berjudi mengandung unsur menang kalah dan menjanjikan kemungkinan untuk menang. Nah, itu sebabnya orang yang berjudi selalu berpikir positif ya, dalam tanda kutip, yaitu bahwa dia akan menang. Dia selalu berpikir begitu. Sesungguhnya ya, pada faktanya ia hanya mungkin menang, bukannya akan menang. Tidak pasti dia akan menang. Nah, dalam berjudi pada akhirnya kemungkinan diselewengkan menjadi kepastian. Ini nih yang terjadi. Jadi bukan hanya menang, tapi memang menang dalam jumlah yang berlipat ganda. Makanya dia begitu bernafsu, berpikir positif bahwa dia akan menang. Padahal pada faktanya hanyalah dia mungkin menang. Ya, tidak sama dengan dia akan. Nah, dia lupa juga bahwa kalau dia kalah, dia pun akan kalah berlipat ganda. Tapi dalam berjudi, tiba-tiba tuh orang tuh secara psikologis Pak Gunawan berpikir positif. Di dalam hidup dia mungkin berpikiran sangat negatif, tapi begitu duduk di depan meja judi, dia tiba-tiba berpikir positif bahwa dia akan menang, dan dia akan menang berkali lipat ganda. Jadi benar-benar itu, nggak lagi pikir kemungkinan dia akan kalah. Walaupun kemungkinan ini berkali lipat lebih besar daripada kemungkinan dia akan menang. Apakah itu bukan suatu bentuk pengharapan Pak Pol? Saya kira dua ya. Satu memang pengharapan bahwa dia akan menang. Tapi yang kedua adalah dengan dia berpikir positif, dia membolehkan atau memberi izin kepada dirinya untuk berjudi. Karena kalau dia pikir secara logis ya, dia tahu bahwa sebetulnya tuh kemungkinannya dia menang kecil. Kemungkinan dia kalah besar. Tapi dia kan ingin memberi izin kepada dirinya untuk bolehlah berjudi. Nah, salah satu cara memberi izin kepada diri untuk berjudi adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa kamu pasti menang kok. Nah, jadi dengan kita meyakinkan diri kita akan menang, maka bolehlah main begitu. Nah, misalkan kita kalah lagi. Nah, muncul lagi perkataan yang sama, kau akan menang. Ya, jadi bolehlah taruhan lagi lah. Nah, ini terus begitu tuh. Padahal yang terjadi adalah kebalikannya, justru kita akan kalah dan kalah dan kalah. Itu sebabnya tempat perjudian nggak ada yang bangkrut Pak Gunawan. Semua tempat perjudian akan mengundang keuntungan. Ya, kalau bangkrut dalam pengertian hanyalah kalau nggak ada yang datang lagi. Itu. Tapi selama tempat itu dikunjungi orang, seberapa banyak pun orang main, yang paling beruntung adalah yang punya tempat perjudian itu, karena dia nggak akan kalah. Ya, sebab kenapa? Sebab memang statistik memperlihatkan kemungkinannya orang menang perjudian itu sangat kecil. Ya, itu sebabnya mungkin beberapa negara itu malah mengizinkan atau menyediakan tempat tertentu untuk orang berjudi, Pak Pol. Misalkan seperti Amerika Serikat, Pak Gunawan, negara yang begitu bebas seperti kita tahu ya Pak Gunawan ya. Tapi sebetulnya dalam negara yang begitu bebas, hanya ada dua tempat yang boleh berjudi. Satu adalah negara bagian Nevada, di mana ada kota Las Vegas di situ, dan juga memang ada kota lain seperti Atlantic City atau apa, ya sedikit nggak banyak. Dan di negara-negara bagian di mana ada tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang Indian, maka disebutnya itu Indian Reservation. Nah, di tempat itu memang yang berkuasa adalah suku Indian, dan memang ada perjanjian khusus antara Amerika dan suku-suku Indian di sana. Nah, dan suku-suku Indian itu tuh mendirikan tempat-tempat kasino di sana. Jadi banyak sekarang di California juga tempat-tempat orang bermain judi di daerah-daerah di mana itu tempat dikuasai oleh orang-orang Indian. Tapi di luar itu memang tidak. Negara memang tidak membolehkan. Sebab kenapa? Sebab memang pada akhirnya negara kan berkepentingan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Kalau memang diizinkan dengan begitu bebas, seringkali memang yang terjadi adalah nantinya kekacauan. Karena akan banyak orang yang nanti kehilangan atau kerugian uang yang besar. Makanya di negara yang sebebas Amerika pun dibatasi. Ya, Bapak, orang yang berpikir bahwa judi kali ini dia akan menang dan sebagainya, itu pola pikirnya pejudi yang
baru saja atau yang sudah lama pun punya pola pikir seperti itu, Pak? Sama, Pak Gunawan. Jadi tuh orang tuh waktu mau berjudi, tiba-tiba tuh dia akan berpikir dalam tanda kutip positif, ya, bahwa dia akan menang, ya. Jadi waktu dia berpikir dia akan menang, dia akan main, ya. Nah, inilah juga memang yang membuat orang yang berjudi itu tuh seringkali akhirnya tercandu, Pak Gunawan. Yaitu kenapa? Dia itu tuh berkata begini nih, kalau saya menang, ya udah dah, saya nggak mau main lagi dah. Tapi begitu dia menang, dia mau main lagi karena dia pikir siapa tahu kali ini saya akan menang lagi. Udah beruntung sekali, saya akan beruntung kedua kali. Tapi kalau dia kalah, nah dia akan berkata, mula-mulanya, udah dah, saya nggak akan main lagi kalau udah kalah sekali. Tapi begitu dia kalah sekali, muncul pemikiran baru, oh, saya harus menebus kekalahan saya supaya saya nggak mengalami kerugian itu. Saya tebus dengan cara main lagi kedua kali. Jadi ujung-ujungnya, Pak Gunawan, baik kita menang maupun kita kalah, kita akan berjudi. Nah, itulah memang aspek dari judi yang mencandu, yang membuat orang begitu terikat. Jadi dari sini kita bisa melihat memang, Pak Gunawan, ada beberapa hal tentang judi yang luar biasa memang kuatnya mencengkram orang. Pertama tadi yang saya sebut bagian dari budaya, yaitu bagian dari permainan. Sangat terkait dengan permainan. Ya, sehingga akhirnya tuh orang kalau ada permainan mesti tambahkan dengan judi juga. Nah, yang kedua adalah memang memikat sekali. Kenapa begitu memikat? Karena kita tuh tiba-tiba tuh akan mengubah pola pikir kita menjadi begitu dalam tanda kutip positif bahwa kita itu pasti menang, padahalnya hanya mungkin menang. Dan yang memang ketiga adalah judi itu begitu kuat karena memang mempunyai kemampuan untuk mengikat kita atau mencandu kita. Yaitu apa? Kalau kita menang, kita mau mengulang kemenangan kita. Kalau kita kalah, kita mau menebus kekalahan kita. Jadi pulang pergi, menang atau kalah, kita akan terus main. Iya, dan penjudi itu kan tidak bisa judi sendirian gitu, Pak, ya. Dia selalu mesti ada orang lain yang diajak untuk berjudi, ya. Sehingga timbul kesan bahwa penjudi itu melahirkan penjudi baru lagi. Seringkali begitu, Pak Gunawan. Jadi memang kalau anak yang masih lebih muda melihat misalnya ayahnya, pamannya berjudi dan sebagainya, otomatis ya dia akan belajar dari kecil cara bermain dan sebagainya. Nanti perlahan-lahan dia akan mengikuti jejak orang tuanya. Dan karena orang tuanya sendiri main, orang tuanya nggak akan melarang anaknya main. Jadi seringkali memang akhirnya tuh perjudian atau judi itu tuh diteruskan dari generasi ke generasi. Ya, itu pasti membawa suatu dampak yang buruk baik bagi dirinya maupun keluarganya. Kira-kira apa saja dampak yang buruk itu, Pak Bos? Oleh karena sifatnya yang mencandu ya, Pak Gunawan, berjudi cenderung menguat ya dengan berjalannya waktu, bukannya melemah. Akhirnya penjudi itu tidak dapat lagi membagi pikirannya pada hal-hal lain dalam hidupnya. Sebab semua tersita oleh judi. Apa yang dipikirkannya setiap hari adalah bagaimana dia bisa berjudi kembali dan memenangkannya. Jadi waktu dia diam, waktu dia makan, bahkan waktu dia kerja, benar-benar tuh Pak Gunawan yang ada di otaknya adalah judi itu. Bagaimana dia bisa menang? Cara apa tuh yang dia mesti lakukan? Strategi apa tuh yang dia mesti nanti ciptakan supaya dia bisa menang? Nah, itu sebabnya tidak jarang penjudi melalaikan tanggung jawabnya pada keluarga, tanggung jawab pada pekerjaan, karena terlalu banyak menghabiskan waktu di meja judi atau terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan tentang judi itu. Nah, seringkali orang yang berjudi, kalau ada satu keluarga yang berjudi itu, ekonomi keluarganya pasti berantakan gitu, Pak, boleh? Contohnya terlalu banyak, Pak Gunawan. Jadi terlalu banyak orang yang akhirnya itu orang yang berjudi pada akhirnya kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Yang tadinya punya usaha ini itu tiba-tiba bangkrut dalam waktu 1 hari. Namun seringkali penjudi tidak merasa kapok ya, Pak Gunawan. Sebab dia beranggapan bahwa hari itu, hari dia mau main judi adalah hari sial baginya lah. Oke lah, saya terima itu hari sial saya. Tapi dia akan berpikir bahwa hari ini, kalau hari itu hari sialnya makanya dia kalah. Tapi hari ini nih, lain ini. Kenapa? Hari ini adalah hari keberuntungan saya. Nah, masalahnya adalah kemungkinan ia menang ternyata sangat kecil. Dengan kemungkinan ia kalah sangat besar. Tidak heran penjudi kadang harus kehilangan bukan saja uang tapi juga harta miliknya.
Sebagai akibat ulahnya, keluarga harus menderita ya, bukan saja dalam bentuk material, tapi juga menanggung rasa malu yang amat sangat. Ya, karena dikaitkan dengan hari baik, hari sial, hari buruk, Pak Bos. Seringkali penjudi itu berhubungan dengan paranormal gitu. Orang-orang yang ingin tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana tebakannya itu, Pak Bos. Betul sekali. Jadi memang akhirnya karena dia ingin menang, jadi dia akan mencari-cari ya kekuatan-kekuatan gaib ya. Dan kita tahu ini adalah kekuatan gelap. Tuhan tidak mungkin membisikkan orang nomor judi, tidak mungkin itu tuh. Jadi yang membisikkan pasti bukan Tuhan. Nah akhirnya memang masuklah dia dalam cengkeraman si jahat ya. Jadi sebenarnya walaupun itu bukan sesuatu yang rasional, tetapi tetap dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran waras gitu Pak, boleh? Betul Pak Gunawan, seorang penjudi pernah mengaku begini. Dia bilang, saya itu sungguh-sungguh mau mengatakan bahwa kalau kita berjudi, ini nih, orang udah tua sebetulnya. Dia ngaku dulunya dia itu penjudi, akhirnya dia bertobat, dia lepaskan. Tapi dia bilang waktu dia menjadi penjudi, dia nggak bisa lepas Pak Gunawan. Dia bilang, ini sama seperti itu, saya itu dikuasai oleh setan. Sehingga saya nggak bisa lepas, dia bilang. Mau lepas pun nggak bisa. Karena balik lagi keinginan itu begitu kuat. Benar-benar bukan lagi saya tuh yang menguasai diri saya. Dan itu pengakuan dari seseorang yang telah berjudi puluhan tahun, Pak Gunawan. Ya, nah, apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan kebiasaan buruk pria, yaitu suka berjudi ini, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan. Pertama adalah berjudi pada akhirnya menguasai segenap pikiran kita. Sehingga kita kehilangan minat pada hal lain. Termasuk hal rohani. Ya, akhirnya tidak ada lagi ruang untuk keluarga atau teman, apalagi Tuhan di dalam benak penjudi. Nah, firman Tuhan mengingatkan di Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Tuhan meminta kita sering-sering memikirkan perkara yang di atas, yaitu perkara rohani, perkara Tuhan. Seorang penjudi nggak bisa memikirkan perkara-perkara Tuhan, sebab pikirannya itu tersita hanya memikirkan tentang judinya. Ya, jadi unsur yang besar di dalam perjudian ini justru pikiran manusia itu. Tepat sekali, yang langsung dikuasai Pak Gunawan. Nggak ada lagi ruang untuk yang lainnya. Maka kadang-kadang Pak Gunawan penjudi itu tuh mandi pun tidak, tukar baju pun tidak. Pakai baju yang ada robeknya juga enggak apa-apa. Benar-benar tuh penjudi itu bisa kehilangan semua akal sehat untuk bisa merawat dirinya, untuk menjaga penampilannya dan sebagainya. Ya, jadi rasanya untuk memikirkan keluarga atau pekerjaan sudah sangat kurang sekali, Pak Bol. Betul sekali. Ya, apakah ada ayat yang lain, Pak Bol? Yang kedua adalah berjudi pada akhirnya adalah ilah yang menggantikan Allah. Karena berjudi menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup kita. Ya, berjudi membuat kita hidup untuk judi, bukan hidup untuk Tuhan. Nah, Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Tuhan memanggil kita untuk hidup bagi Allah dalam Kristus. Tapi orang yang memang udah kecanduan judi, hidup hanya untuk judi, tidak lagi hidup untuk Tuhan. Ya memang penjudi-penjudi seringkali tidak memikirkan hal-hal yang rohani atau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan itu sudah tidak terpikirkan, dia tidak akan memikirkan hal itu lagi gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, tetapi pada awalnya kan orang berjudi itu karena ingin cepat kaya gitu Pak Pol. Dengan kerja yang ringan sambil main-main itu kalau bisa dia jadi kaya gitu Pak. Sebetulnya ada alasan yang lain Pak Gunawan. Memang ada alasan untuk cepat kaya, tapi ya alasan yang cukup umum adalah sebetulnya untuk main Pak Gunawan. Jadi aspek bermainnya itu tuh, serunya bermain itu, serunya bisa mengalahkan, bisa menang. Itu sendiri adalah sebuah daya tarik dalam judi yang sama kuatnya dengan keinginan mau untuk kaya. Makanya, nah kita mesti hati-hati juga ya dengan keinginan mau kaya, karena tetap ya keinginan kaya ini akhirnya menumbuhkan keserakahan pada diri kita. Ya, kadang ingin menang terus kita jadi serakah. Nah, Kolose 3 ayat 5 dan 6 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, katakan kalau orang itu menang karena perjudian, sebenarnya kan dia itu sedang menikmati kemenangan itu di atas penderitaan orang lain ya. Kan mesti ada yang kalah. Kalau dia menang pasti ada yang kalah gitu Pak Paul. Betul. Jadi memang ya dia itu ya menang atas penderitaan orang lain. Itu betul sekali Pak Gunawan. Iya. Apakah masih ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Berjudi pada akhirnya membuat kita bergantung pada keberuntungan nasib, bukan pada kekuasaan Allah. Ya, tidak heran pada akhirnya penjudi tidak lagi hidup beriman pada pemeliharaan Tuhan. Sebaliknya hidupnya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan kepandaiannya memenangkan judi. Ya, Amsal 3 ayat 5 berkata, "Bersandarlah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Ya, Pak Paul, dari semua perbincangan ini tentang perjudian Pak Paul ya, mungkin Pak Paul bisa simpulkan sebagai akhir dari perbincangan kita ini. Berjudi menjauhkan kita dari Tuhan, Pak Gunawan, dan mendekatkan kita pada dosa dan kehancuran. Ya, kita mesti ingat ini nih. Judi menjauhkan kita dari Tuhan, tapi mendekatkan kita pada dosa dan kehancuran. Singkat kata ya, berjudi adalah salah satu alat iblis untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkannya dari Allah. Jadi jangan berjudi dan juga jangan membuat orang lain berjudi. Terlalu banyak orang yang telah menjadi korban perjudian. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya menang judi, 1/10-nya saya berikan pada Tuhan atau gereja. Ini tidak benar Pak Paul ya, konsep seperti ini. Betul, dan sudah tentu ya, Tuhan memang tidak akan senang menerimanya. Iya, Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini yang sungguh sangat menarik dan tentu akan bermanfaat bagi banyak orang. Dan pada kesempatan yang akan datang, kita akan membicarakan kebiasaan buruk pria yang lain, yaitu tentang perzinahan. Namun, para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.